warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Saada. Saya di sini akan membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin yang juga berarti pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Ensiklopedia Filosofi dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut Ghazali, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil kerjaan tahu. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Yang kedua yaitu perbedaan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Yang ketiga itu perkembangan iptek. Yang pertama, perkembangan iptek pada zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan, salah satunya kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangannya. Kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Selanjutnya, perkembangan iptek pada zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi. Selanjutnya, perkembangan iptek pada zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah Ancil de Oliguria atau abdi agama. Yang selanjutnya itu perkembangan pada zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama, ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Tokoh-tokoh yang terkenal seperti Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei. Perkembangan iptek pada zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. René Descartes juga seorang ahli ilmu pasti. Temannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari dua garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Charles Darwin dengan teorinya Strangle for Life. J.J. Thomson dengan penemuannya yaitu elektron. Yang selanjutnya, perkembangan iptek pada zaman kontemporer abad 20 dan seterusnya. Fisikawan termasyhur abad 20 adalah Albert Einstein. Zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih, mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan The Dark Age. Lahirlah yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu yakni lahirlah revolusi industri, revolusi sebagai cikal bakal adanya teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun nilai-nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam pengembangan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan untuk manusia. Ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Lalu keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, namun ilmu juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Dari kelima nilai dasar Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan fondasi yang paling kuat bagi Indonesia untuk mengembangkan iptek. Bahkan menemukan iptek dengan syarat mutlak iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek diantaranya adalah 1. Pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Yang kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan yang dituntun oleh nilai-nilai etis berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang menyatukan serta memperkokoh kesatuan untuk membangun identitas nasional. Yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima, mempersempit kesenjangan dalam penguasaan iptek sehingga terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari uraian tersebut, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan mengandung makna yang berbeda-beda, yaitu makna pertama, bahwa iptek dalam Pancasila mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanan dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Makna yang kedua, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Makna yang ketiga, bahwa nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada rule of the game yang harus dijalankan. Pengertian yang keempat, menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa. Lalu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana dan penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Yang terakhir, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Lalu poin selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu probability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu itu pasti pengetahuan. Nah, salah satu bentuk ilmu ini tertuang dalam ilmu kesehatan masyarakat.
Ilmu-ilmu yang berkembang di Indonesia haruslah didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Begitu pula ilmu kesehatan masyarakat. Lalu apa sih kaitannya ilmu kesehatan masyarakat dengan nilai-nilai yang tertera dalam Sila Pancasila? Yang pertama tertuang dalam pernyataan pertimbangan maksud dan akibatnya. Ilmu kesehatan masyarakat yang selanjutnya akan saya sebut IKM, dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang mana ini tidak merugikan manusia atau alam sekitarnya. Selanjutnya yang kedua tertuang dalam pernyataan haruslah dengan cara-cara yang beradab. Nah, dalam IKM ini bermakna tujuannya, yakni demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya yang ketiga tertuang dalam pernyataan hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa. Dalam ilmu kesehatan masyarakat, terwujudnya cita-cita dan tujuan dari IKM sendiri akan menghasilkan persatuan yang kuat. Bahkan dalam prosesnya saja bisa menimbulkan persatuan. Karena sejatinya proses kesehatan masyarakat ini membutuhkan kerja keras bersama, karena itu dilakukan bersama-sama. Selanjutnya yang keempat ialah haruslah bersifat demokratis. IKM sendiri hingga saat ini terus berkembang, yang mana membuktikan bahwa ilmu ini menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Hal ini dapat dilihat dari sikap ilmuwan yang terbuka untuk kritik dan pengkajian ulang. Selanjutnya dan yang terakhir, yang kelima ialah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. IKM sebenarnya sudah berdasarkan keadilan. Mengapa demikian? Karena dalam IKM sendiri dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat. Nah, teman-teman semuanya, intinya ilmu kesehatan masyarakat sendiri ialah ilmu yang berkembang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang perkembangannya sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kesan dan pesan setelah mempelajari ilmu Pancasila. Jadi banyak banget kendalanya, Juga karena mungkin perkuliahannya secara pelajaran serta penjelasan dari dosennya yang kadang-kadang ada materi. Kesannya adalah saya dilatih untuk berpikir lebih kritis dan lebih mendalam mengenai suatu permasalahan khususnya di Indonesia. Kesannya sangat menarik dan lalu pesannya semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Semoga nantinya para mahasiswa diperkenankan untuk mengeluarkan pendapatnya lebih bebas kembali. Kedepannya bisa jadi lebih baik, baik dosen maupun mahasiswa, serta keadaan yang lebih baik juga. Terakhir, Terima kasih sudah membimbing saya dan teman-teman. untuk materi yang telah diberikan kepada terima kasih banyak Pak.